Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita langsung saja masuk ke analisa saham BJBR ini. Yang pertama dari analisa bisnisnya, untuk emiten ini merupakan emiten sektor perbankan, dan di sektor BI pun dia juga masuk ke dalam kategori perbankan. Dan produk dan jasa yang diberikan oleh BJBR adalah di keuangan ya teman-teman. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk dari BJBR. Dan jika teman-teman menggunakan produk dari BJBR, pasti dibutuhkan sehari-hari ya jadinya ya. Dan menurut saya cukup gampang untuk diakses, apalagi teman-teman yang tinggal di Jawa Barat dan sekitarnya. Terus untuk kompetitor, menurut saya ada ya teman-teman, karena ini sektor perbankan dan dia juga bukan merupakan bank terbesar, dan jadi masih memiliki banyak kompetitor yang serupa ya teman-teman. Terus untuk ekonomi muat, ini tidak memiliki ekonomi muat. Untuk segmen marketnya di area Jawa Barat dan sekitarnya. Untuk menguasai market berapa persen, saya tidak mendapatkan datanya ya teman-teman. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, untuk ownernya sebenarnya kalau teman-teman sebelumnya dia itu adalah dikuasai oleh Pemda ya, atau pemerintah atau negara kita. Tetapi semenjak mereka melakukan right issue, itu membuat kepemilikannya dilusi ya, yang dimana mereka right issue dan dilakukan pembelian oleh masyarakat, sehingga sekarang ownernya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki kontribusi 54,24%. Terus untuk pengalaman dari direksinya, saya baca profilnya itu memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun ya teman-teman di perbankan. Terus untuk kasus hukum, untuk BJBR ini tidak memiliki kasus hukum. Untuk buyback saham, mereka tidak melakukan buyback saham ya teman-teman. Cuma mereka melakukan right issue aja di tahun 2022. Terus untuk gaji karyawan teman-teman, gaji karyawan setelah saya lihat, saya hitung kurang lebih untuk gaji karyawannya sekitar 33,6 juta per bulannya. Dan kita lihat dari segi pendapatan teman-teman, untuk 2020, 2021, dan 2022 konsisten ya teman-teman mengalami kenaikan terus-menerus untuk dari segi pendapatan. Dan di 2022 itu mereka menargetkan untuk mencapai revenue di 12 triliun. Dan realisasinya mereka bisa mencapai 13,6 triliun. Jadi mengalami kenaikan 12%. Terus untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan kenaikannya sebesar 15%. Dan kalau dibanding dengan targetnya mereka menargetkan 1,8 triliun untuk net profitnya mereka, dan realisasinya 2,3 triliun, jadi mencapai 23%. Dan menurut saya ini cukup bagus, yang dimana mereka melebihi dari target yang dicapai, dan kenaikannya juga di atas 2 digit ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk asetnya juga mengalami kenaikan, dan target asetnya mereka itu adalah di 158 triliun, realisasinya di 181 triliun teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 14,7%. Dari segi hutangnya mereka dari 145 menjadi 166, jadi mengalami kenaikan 14,6%. Dan target yang dibawa ini adalah target funding ya teman-teman ya. Jadi target funding bukan secara keseluruhan hutang, tapi target fundingnya mereka, targetnya itu di 113 triliun, realisasinya di 131 triliun, jadi mengalami kenaikan 15%. Dan ini juga sangat bagus. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan 10,7%. Untuk capex-nya, setelah saya baca dari laporan keuangannya, tidak disebutkan bahwa mereka menganggarkan capex ya untuk di tahun 2022. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit margin di 15,13%. Terus untuk dari segi PER-nya di 6,3 kali.
PV di 0,98, untuk DER-nya di 1128%, ROE-nya 15,61%, ROA di 1,27%, dan dividen untuk perusahaan ini atau BJBR ini cukup royal dalam membagikan dividennya. Untuk cash flow operating tidak negatif ya teman-teman, karena ini sektor perbankan yang dimana mereka lebih banyak mengeluarkan duitnya dibandingkan uang masuk. Terus untuk cash flow investing juga negatif, mereka melakukan pembelian aset. Untuk cash flow financing mereka plus ya, yang dimana mereka mendapat funding ya dari atau simpanan dari masyarakat. Dan menurut saya untuk di perbankan kalau cash flow financingnya positif itu bagus ya teman-teman, yang dimana kalau nasabah percaya dengan bank tersebut dan menyimpan dana mereka ke bank BJBR ini. Terus ada beberapa catatan teman-teman, ada beberapa rasio juga dari perbankan yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama dari catatan ini, kebijakan dividen ya teman-teman. Untuk kebijakan dividen saya baca dan saya mendapatkan informasinya bahwa mereka patokannya dengan tahun lalu. Jadi kalau 2021-nya berapa persen, maka 2022-nya akan berapa persen. Kira-kira mereka menggunakan patokan dari tahun lalu punya dividen payout ratio atau DPR. Terus untuk rasio keuangan yang di perbankan yang perlu diperhatiin adalah CAR. Ya, CAR-nya 19,19% yang ditetapkan oleh BI 9% minimal. Dan ini mencapai lebih, jadi ini bagus. Untuk MPL gross dan MPL net dari BI ditetapkan di bawah 5% dan mereka mencapai masih di bawah 2% ya teman-teman untuk grossnya, dan netnya masih di bawah 0,5%. Jadi ini yang sebenarnya bagus sekali. NPL ini adalah non-performing loan ya, jadi kalau makin rendah makin bagus. Untuk BOPO ini adalah biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional, dan hasilnya adalah di 80,35%. Sebenarnya kalau BOPO ini makin rendah makin bagus teman-teman ya, tapi kalau saya bandingkan dengan tahun sebelumnya memang BOPO-nya sudah mengalami penurunan sedikit teman-teman. Tetapi kalau saya bandingkan dengan bank-bank yang lain, memang ada bank yang lebih efisien dibandingkan bank BJBR ini dalam hal mengenai BOPO. Terus untuk LDR-nya di 85,03%. LDR ini adalah loan to deposit ratio, yang dimana dikeluar uang yang dipinjamkan dibanding dengan deposit mana yang lebih besar teman-teman. Dan menurut saya LDR 85% ini cukup ideal ya teman-teman. Terus kita masuk lagi ke margin of safety. Untuk harga sekarang di 1380, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1700. Jadi memiliki margin of safety sekitar 23%. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama, dari produk atau jasanya punya prospek, menurut saya sektor perbankan ini selalu masih punya prospek ya teman-teman. Apalagi mereka bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi ya. Terus untuk GCG-nya berpengalaman, menurut saya cukup berpengalaman karena lebih dari 5 tahun untuk di industri perbankan. Untuk revenue capai target ya teman-teman, dan net profitnya juga capai target. Asetnya cukup produktif karena secara aset pun mereka mengalami kenaikan. Untuk hutang berbunga rendah ini tidak bisa diaplikasikan ya di sektor perbankan karena memang bisnis modelnya adalah mengandalkan hutang ya atau deposit dari nasabah dan dikelola oleh perbankan tersebut. Untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito 7%, yes teman-teman, jadi ROE-nya lebih dari 7%. Untuk margin of safety-nya positif, yes. Untuk dividen lebih dari 7%, yes teman-teman. Bahkan dengan harga sekarang pun, kan baru semalam ya, tanggal 4 April kemarin, baru dilakukan RUPS dan sudah ditetapkan untuk dividennya 104 ya. Jadi kalau dibanding dengan harga sekarang di 1380 masih mendapatkan 7,5% ya teman-teman untuk dari segi dividennya. Untuk sahamnya apakah murah? Menurut saya masih murah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9/9 ya atau perfect score. Dan pertanyaannya adalah apakah saya masuk ke saham BJBR ini. Jadi teman-teman, untuk saya sudah tidak masuk ke saham BJBR ini karena saya sudah membeli company sisternya ya, istilahnya saya beli BJTM, dan BJBR ini sebenarnya 11-12 lah dengan BJTM. Dan kenapa saya tidak masuk? Karena
dia sudah pengumuman dividen, sahamnya juga udah naik lumayan, dan margin of safety-nya sebenarnya sudah cukup menipis. Dan ini adalah saham dividen yang dimana banyak sekali dividen hunter yang ada juga di bursa kita. Jadi untuk sekarang saya sudah tidak masuk ke saham BJBR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, yaitu teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya saya tinggalkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam tentang analisa fundamental, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.